Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat, bukan hanya di antara elemen masyarakat. Berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Perkenalkan, nama aku Caca. Di sini saya bersama Rudermarto, Frater Salvas. Oke, hari ini aku bakal memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan lintas agama. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Gereja Katolik melihat fenomena intoleransi digital dan ujaran kebencian antar umat beragama di Indonesia? Oke, baik. Baik, terima kasih ya. Memang media sosial ini banyak sekali cerita yang bisa kita tonton, banyak sekali fenomena yang muncul ya dalam media sosial, baik itu positif, negatif ya. Terutama di sini tentang intoleransi ya. Dari dalam media sosial itu banyak sekali macam-macam berita yang menunjukkan bahwa seolah-olah Indonesia itu negara yang tidak toleransi gitu. Karena apa? Karena penyebaran video-video yang menunjukkan intoleransi di media sosial cukup banyak. Tapi kemudian apa tanggapan kita sebagai kaum muda, khususnya baik yang sebetulnya ini menunjuk kepada semua kaum muda ya, bukan hanya dalam satu agama tertentu, bukan, tapi semuanya. Tapi di sini saya melihat dari perspektif Katolik gitu ya, bahwa kita tidak membatasi pergerakan media sosial, tapi di sini yang perlu kita batasi adalah diri kita sendiri, bagaimana mengeksplorasi diri kita dalam media sosial. Apakah kita menggunakan media sosial itu secara positif atau sebaliknya? Nah, itu menjadi tantangan kita sebetulnya. Yang kedua itu bagaimana tanggapan kita kemudian ketika berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu. Nah, di sini kita lebih kepada diri kita sendiri. Dan kemudian bagaimana cara kita untuk bijaksana dalam menggunakan media sosial, terutama dalam menghadapi fenomena peristiwa intoleransi di Indonesia khususnya ya. Dari saya sebagai seorang Katolik menanggapi itu sebetulnya kita harus berhati-hati ya. Sebetulnya ini semua kaum muda sebetulnya berhati-hati dalam baik sebagai pengguna maupun sebagai penikmat media sosial. Jadi bagaimana tanggapan kaum muda Katolik kemudian? Ya, di sini gereja punya peran sebetulnya. Gereja Katolik punya peran untuk melakukan edukasi terhadap kaum muda Katolik untuk kemudian lebih kepada lebih kepada edukasi untuk menggunakan media sosial secara positif. Itu tanggapan dari menurut saya dari segi Katoliknya, bagaimana Gereja Katolik mengedukasi setiap orang, setiap anggota agamanya untuk menggunakan media sosial untuk lebih yang positif gitu. Ya, gitu. Oke, untuk pertanyaan kedua kita lanjut. Untuk pertanyaan kedua, sejauh mana komunitas Katolik berperan dalam membangun dialog lintas agama, khususnya dengan pemuda Muslim? Oke, terima kasih. Ya, kita itu sering nonton Habib Fajar apa? Ya itu ya. Itu saya secara pribadi saya sangat kagum dengan beliau. Karena apa? Dia itu melakukan dialog antar agama itu dengan siapapun ya. Dan di situ bukan menunjukkan bahwa agama saya lebih benar dan agamanya tidak. Tapi di situ lebih kepada komunikasi antar agama, di mana saling menerima perbedaan. Bukan berarti saya kebenaran dalam iman saya seperti ini, berarti dalam agama orang lain itu bukan sebuah kebenaran. Tapi justru sebaliknya, di sana di mana Habib Fajar seringkali mengundang Romo gitu ya, di mana dari setiap agama dia undang gitu. Jadi situ dia adanya sikap saling toleransi, saya lihat di situ, di mana saling menerima perbedaan ya, antar kebenaran yang ada dalam agama. Untuk pendapat Kakak? Baik, terima kasih. Kalau dari saya ya, berkaitan dengan apa peran komunitas Katolik
menurut saya itu bukan karena agamanya, tetapi itu karena oknumnya, bukan persoalan ajaran agama. Semua agama itu tentunya mengajarkan tentang kasih atau cinta atau persaudaraan antara satu sama lain. Oleh karena itu, Gereja Katolik ya dalam hal ini membuat semacam komunitas atau hubungan antara lintas agama itu. Misalnya pertemuan antara OMK dan juga kaum muda Muslim. Itu sering dilakukan oleh tiap paroki. Dan ini cara Gereja Katolik untuk menghilangkan sikap intoleransi baik dari pemuda Katolik sendiri maupun juga dari agama Katolik. Jadi hal ini hal yang sangat positif yang dilakukan oleh Gereja Katolik ya. Dan juga contohnya kami sendiri kemarin kan bekerja sama dengan kaum muda di RT sini ya. Kami melakukan perarakan patung Bunda Maria. Itu salah satu contoh kami membangun toleransi antara umat beragama. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bagaimana nilai-nilai Katolik yang paling menekankan cinta kasih dan penghargaan terhadap keberagaman? Saya kira setiap agama itu punya punya ajaran untuk saling mencintai. Tidak ada agama yang mengajarkan saling membenci, saya kira. Itu menurut saya. Tapi di sini dari saya sebagai orang Katolik, bagaimana peran cinta kasih itu untuk dan pengharapan mengenai keberagaman gitu ya. Jadi di sini jadi kita lihat dari satu kali tentang cinta kasih ya, di mana di sini lebih menekankan bagaimana kita saling menghormati satu sama lain, sama baik itu sesama kita sebagai satu agama maupun kepada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi di situ saya kira mengenai menekankan nilai cinta kasih, di mana menghormati semua orang sebagai seorang manusia, bukan melihat orang lain sebagai karena agamanya beda, kemudian tanggapan kita kepada orang lain dan pikiran kita tetap orang lain sesuatu hal yang negatif. Karena kalau demikian kita tidak karena kita sebagai manusia melihat manusia lain seperti kita lihat diri kita sendiri sebagai seorang manusia. Dari situ menurut saya nilai yang kemudian cinta kasih itu ditunjukkan, di mana kita saling menghormati satu sama lain sebagai manusia, walaupun dalam hal ini agama kita berbeda. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apa tantangan utama bagi pemuda Katolik dalam berinteraksi di media sosial yang penuh polarisasi? Baik, terima kasih ya. Ketika ditanya tentang tantangan tentang bermedia sosial dari kaum muda Katolik ya, tentunya seperti yang dijelaskan oleh Bu Darmanto di awal tadi, media sosial itu menawarkan kita dua hal yang utama, yaitu hal yang positif dan negatif. Namun bagaimana cara kita untuk menanggapi kedua hal itu? Apakah kita lebih suka hal yang positif atau hal yang negatif? Tentunya kita mengharapkan bahwa kita menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif, yaitu menyebarkan kasih dan cinta. Karena ketika kita salah menggunakan media sosial, itu berakibat fatal untuk orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Apalagi berkaitan dengan isu intoleransi. Ketika kita salah menggunakan media sosial itu untuk menjatuhkan agama orang lain, disitulah kita akan mengalami kerugian yang sangat besar, di mana kita sudah kehilangan jati diri kita sebagai manusia yang notabene-nya menjadi pewarta cinta kasih kepada orang lain. Tetapi kita menggunakan media sosial itu untuk menjatuhkan orang lain. Jadi di tengah situasi seperti ini, kita diminta untuk bisa menggunakan media sosial dengan bijak, apalagi di tengah dunia yang sangat menekankan kita untuk menjadi orang yang bijak-bijak menggunakan media sosial. Menurut saya itu sih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada praktik atau kegiatan rutin di lingkungan komunitas yang menumbuhkan sikap toleran dan terbuka?
Terima kasih. Saya kembali lagi seperti yang kami lakukan di RW kami ya, di mana ya, di Indonesia mengaku berapa agama, dan di RW kami kemarin itu ada kegiatan apa namanya ya pokoknya kegiatan yang melibatkan berapa agama itu ya. Dan itu saya kira sebuah langkah yang bagus sekali untuk mengakui keberadaan orang lain, mengakui agama-agama orang lain. Dan itu salah satu cara untuk menumbuh kembangkan sehingga sikap toleransi itu bertumbuh dalam setiap orang yang beriman. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Gereja Katolik mengintegrasikan pendidikan digital ethics dan literasi media dalam pembinaan iman? Baik, terima kasih. Berbicara tentang etika, etika menggunakan media sosial itu seperti yang saya katakan tadi itu, kita harus menjadi bagian bijak menggunakan media sosial. Lalu kita kan tidak akan menemukan kebijaksanaan itu ketika kita tidak diajarkan oleh orang lain. Sehingga Gereja Katolik mengambil sikap untuk mendidik kaum mudanya agar bisa menggunakan media sosial itu dengan bijak. Itu salah satunya contoh kami kemarin itu di kampus dibuat sebuah program atau kegiatan di mana kami dilatih untuk selalu menyebarkan hal yang positif dalam media sosial agar etika yang kami bicarakan di kampus itu tidak hanya sekedar teori belaka, tetapi betul-betul diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus dalam media sosial, atau kita menggunakan etika itu untuk betul-betul menjadikan kita sebagai pribadi yang bijaksana, bukan hanya sekedar mampu untuk berteori atau hanya bisa punya pengetahuan yang tinggi tentang etika, tetapi tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Gereja Katolik itu punya banyak program untuk mendidik anak mudanya agar bisa dengan bijak atau sesuai dengan etika bagaimana itu bermedia sosial yang baik dan benar. Kemudian itu terjawabnya. Kemudian apa peran dari ini pendidikan digital etik terhadap iman itu, dan melalui media sosial juga lebih kepada positifnya, di mana media sosial juga banyak menabarkan hal-hal yang positif, terutama dalam hal pengajaran pengajaran iman terhadap baik dari misalnya kami sebagai orang Katolik ada apa namanya orang-orang tertentu yang menggunakan media sosialnya untuk melakukan ajaran iman. Mungkin demikian juga dengan agama-agama lain punya caranya masing-masing dalam media sosial untuk menyebarkan imannya dan kemudian memampukan siapapun yang mendengarkan itu untuk bertumbuh dalam iman itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada contoh keberhasilan dialog lintas iman yang diprakarsai oleh komunitas Katolik di Indonesia? Baik, baru-baru ini kita kedatangan tamu besar ya dari Vatikan, Paus Fransiskus. Jadi di mana dia melakukan kunjungan ke masjid Istiqlal di Jakarta itu. Itu menurut saya itu sebuah keberhasilan yang cukup bagus yang dicapai oleh komunitas Katolik Indonesia, di mana di sana ada saling saling mengunjungi antar umat beragama. Nah di sini saya melihat ada sikap toleransi di situ, di mana orang petinggi besar Katolik melakukan kunjungan kepada agama-agama lain, dalam hal ini adalah agama Islam. Dia mengunjungi Masjid Istiqlal yang di Jakarta itu. Itu salah satu menurut saya sebuah pencapaian yang cukup bagus untuk komunitas Katolik Indonesia.
menilai peran Katolik dalam mendukung SDGs 16 tentang perdamaian dan keadilan sosial? Baik, mengenai hal ini, hidup ya, Katolik dalam hal ini punya peran penting dalam hal ini, di mana dia juga mempromosikan kasih sayang, toleransi, juga keadilan sosial dalam kehidupan bernegara kita. Ya, ini saya kira banyak sekali gerakan-gerakan yang ada dalam Gereja Katolik untuk mendukung hal ini, di mana lebih menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, gitu. Di mana ada, ya di sini ada macam-macam komunitas-komunitas untuk menjunjung tinggi mengenai dan juga dalam ini menekankan keadilan sosial dalam kehidupan, baik dalam agama maupun dalam hidup bernegara. Katolik punya peran itu. Menurut Anda, bagaimana sebaiknya pemuda lintas agama, Islam dan Katolik dapat berkolaborasi dalam menghadapi isu intoleransi digital? Baik, terima kasih. Bagaimana kaum muda Katolik dan Islam bekerja sama untuk menghadapi isu intoleransi media sosial atau tengah dunia digital sekarang. Tentunya kita mengharapkan bahwa kedua pemuda atau kelompok muda Islam dan Katolik itu membangun suatu komunitas, di mana komunitas itu berfungsi untuk mengedukasi kaum muda yang lainnya agar menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, bukan untuk menjelekan agama orang lain. Karena ketika ada sebuah komunitas yang mengatur tentang hal demikian, pastinya kehidupan kaum muda itu akan berjalan dengan lancar dan juga tidak ada isu-isu tentang intoleransi yang terjadi. Karena untuk menghapus isu intoleransi ini tentunya harus dimulai dari kaum muda, karena kaum muda yang akan mewarisi generasi yang sudah tua, sehingga ketika mindset orang muda sekarang itu tidak terlalu mementingkan tentang isu intoleransi, malah sebaliknya menjunjung tinggi rasa intoleransi, pastinya negara kita juga akan menjadi aman dan damai, saya kira. Apa pesan Anda bagi generasi muda lintas iman agar tetap mampu beriman teguh sekaligus terbuka terhadap perbedaan? Pendapat masing-masing. Terima kasih. Ya, jadi pesan saya secara pribadi untuk kaum muda, ya, baik Islam maupun Katolik, ya, tetap beragama sesuai keyakinanmu di tengah perbedaan. Ya. Bukan menjadi agamamu sebagai ukuran sebuah kebenaran yang ya memang itu saja kebenaran, bukan kebenaran itu tidak ada di agama lain, tapi sebaliknya bahwa kita percaya dalam agama lain juga punya kebenaran. Tapi di sini saya mau ajak kaum muda untuk tetap beriman dalam perbedaan itu, tetap menghormati perbedaan. Ya. Semoga itu bisa dijalankan oleh kaum muda baik Katolik maupun Islam. Pesan saya untuk kaum muda Katolik maupun juga Islam, kita itu hidup di tengah dunia yang tidak hidup sendiri, ya, tapi hidup bersama, di mana tentunya ada perbedaan keyakinan antara satu sama lain, tetapi perbedaan itu bukan membuat kita menjadi orang yang tidak peduli satu sama lain. Jadi terus percaya pada imanmu, tetapi bukan menjatuhkan iman orang lain, karena kita semua tentunya mengharapkan hidup yang harmonis, bukan hidup yang kacau balau. Jadi tetap melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah